Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Inang Lena dengan NIM 1501220012. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penerapan tata kelola perusahaan pada PT Garuda Indonesia. Yang pertama ada sejarah dan visi misi. PT Garuda Indonesia atau biasa dikenal dengan Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai penerbangan terkemuka di Indonesia. Maskapai penerbangan ini pertama kali mengudara pada tahun 1940-an dalam era pendudukan Belanda. Garuda Indonesia saat ini melayani lebih dari 60 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Sebagai maskapai pembawa bendera bangsa dan demi mempersembahkan layanan penerbangan full service terbaik. Untuk visinya yaitu menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Untuk misinya yaitu sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Selanjutnya ada sistem tata kelola perusahaan di PT Garuda Indonesia. Yang pertama yaitu keseimbangan kepentingan stakeholder, peningkatan nilai pemegang saham, pertumbuhan dan keuntungan, serta instrumen GCG. Selanjutnya yaitu implementasi prinsip GCG. Yang pertama yaitu transparansi. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya ada akuntabilitas, yaitu perusahaan berupaya untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar melalui pengelolaan yang benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Selanjutnya ada responsibility. Organ perusahaan, rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen. Selanjutnya ada independensi. Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen dan tidak diintervensi oleh pihak lain. Dan yang terakhir yaitu ada fairness, yaitu dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Selanjutnya ada corporate culture PT Garuda Indonesia. Budaya perusahaan Garuda Indonesia Fly High yang terdiri dari nilai-nilai efisien dan efektif, loyalty, customer centricity, honesty, and openness, dan integrity telah menjadi panduan atau pedoman perilaku personil Garuda Indonesia. Penetapan nilai-nilai ini dilakukan karena manajemen meyakini bahwa transformasi bisnis yang dijalankan perusahaan harus diikuti dengan transformasi budaya, mengingat pada akhirnya hanya insan Garuda Indonesia yang mampu membawa perusahaan ini maju dan berkembang sesuai visi dan misi perusahaan. Garuda Indonesia meyakini bahwa perusahaan yang berhasil dan berkinerja tinggi dan terjaga sustainability-nya adalah perusahaan yang memiliki budaya perusahaan yang kuat. Oleh karenanya, program implementasi budaya perusahaan di Garuda Indonesia dilaksanakan seoptimal mungkin dan konsisten melalui pendekatan secara sistem, optimalisasi peran change agent atau change leader didukung oleh program komunikasi dan penyelarasan dengan human capital management system. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.